Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah ekonomi manajerial dalam perkuliahan daring. Untuk pertemuan kita yang ketujuh kali ini kita akan membahas masih mengenai struktur pasar, tapi kita masuk ke pasar selanjutnya, yaitu pasar monopoli. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik dapat menjelaskan kembali mengenai pasar monopoli, kemudian adik-adik dapat melakukan penentuan harga pada pasar monopoli, serta mampu menjelaskan kembali perbandingan antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menetapkan harga produk, karena harga produk ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Sebaliknya, manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menentukan harga produk, karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang beroperasi. Sehingga definisi pasar monopoli itu adalah sebuah struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya substitusi sempurna terhadap komoditas yang ditawarkan. Dan untuk di pasar monopoli, dia memiliki yang namanya kekuatan pasar atau market power, yang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meningkatkan harga produk tanpa kehilangan penjualan produk yang berarti, karena dia satu-satunya. Seperti yang saya paparkan tadi, market power itu adalah kemampuan perusahaan meningkatkan harga tanpa kehilangan penjualan. Nah, perusahaan yang memiliki kekuatan pasar biasanya ditandai dengan kurva permintaan yang memiliki slope negatif dan menurun dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk pengukuran kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa ukuran. Nah, mari kita lihat ukurannya apa saja. Nah, untuk melakukan pengukuran market power itu bisa dilakukan melalui elastisitas dari harga dari permintaan yang mengukur sensitivitas dari kuantitas permintaan produk terhadap perubahan harga dari produk tersebut, atau juga bisa menggunakan elastisitas harga silang dari permintaan, dan juga bisa menggunakan indeks Lerner yang mengukur secara proporsional kelebihan harga terhadap biaya marginal. Dan ini tentang indeks Lerner saya tidak akan paparkan lebih jauh, ini menjadi tugas satu adik-adik untuk nomor 1 pada tugas terstruktur pertemuan kita kali ini. Nah, kita masuk ke karakteristik pasar monopoli. Yang pertama itu adalah dalam industrinya hanya terdapat satu perusahaan atau penjual. Ini adik-adik pasti sudah tahu karena kita sudah bahas di PIE. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna atau bisa disebut no substitusinya. Kemudian perusahaan baru sulit sekali untuk memasuki industri, entah itu karena hambatannya itu bisa bersifat legal, bisa karena undang-undang, bisa karena teknologi, bisa juga karena keuangan. Kemudian perusahaan itu memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker, dan yang pastinya adalah promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri tersebut. Nah, kita masuk ke hambatan perusahaan untuk memasuki pasar. Kita masuk yang pertama, yaitu skala usaha ekonomis. Jadi, suatu jenis hambatan yang penting bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar adalah skala usaha yang ekonomis dari perusahaan yang telah berada dalam pasar tersebut. Nah, perusahaan yang memiliki skala usaha ekonomis ditandai dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LAC-nya menurun sepanjang suatu range output yang besar. Nah, relatif terhadap permintaan untuk produk yang dihasilkan. Dengan demikian, perusahaan baru yang ingin memasuki pasar jenis produk ini harus mendirikan pabrik atau fasilitas produk yang besar agar mampu beroperasi dalam skala produksi yang tinggi, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Nah, jenis hambatan pada skala usaha ekonomis ini menyebabkan tidak semua perusahaan dapat bebas masuk pasar, kecuali perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang besar, gitu ya adik-adik. Contohnya ini pernah kita singgung di PIE misalnya,
perusahaan yang memiliki derajat kekuatan pasar yang besar seperti misalnya industri semen, otomotif, atau juga penyulingan minyak, atau baja, atau batu bara, atau listrik dan telepon. Nah, kemudian yang kedua hambatannya yaitu terkait dengan hambatan yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, ini misalnya dengan melalui pemberian lisensi terhadap suatu perusahaan. Ini hambatannya misalnya zaman dahulu kala adik-adik tahun 96 kalau nggak salah saya itu ramai diperdebatkan tentang pengembangan mobil nasional. Nah, ketika itu pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan hanya memberikan lisensi tunggal pada PT Timor Putra Indonesia yang mengembangkan mobil merek Timor yang bekerja sama dengan perusahaan otomotif Korea Selatan yaitu Kia Motor. Nah, padahal kan PT Timor ini, PTN ini kalau tidak salah saya yang punya Tommy Soeharto. Saya tidak tahu juga sih, tapi kalau tidak salah saya baca dulu Tommy Soeharto. Nah, ini hambatan ini kan salah satu contoh hambatan yang diciptakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kekuatan pasarnya sangat besar dibandingkan kekuatan pasar si PT Timor ini jauh lebih besar dibandingkan kekuatan pasar dari perusahaan otomotif lainnya, dan dia sudah terlindungi oleh pemerintah karena ada lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, hambatan dalam memperoleh input produksi. Nah, ini adalah salah satu kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar tertentu, dapat diperoleh melalui pengendalian terhadap input produksi berupa bahan baku. Nah, ini misalnya terhadap produk-produk yang besar, misalnya kalau untuk input produksi PT Indofood dia sudah lebih berpengalaman, sehingga PT Indofood dia bisa memperoleh input produksi yang berkualitas sehingga dia bisa mempertahankan produksinya dalam skala yang ekonomis juga gitu ya adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hambatan karena loyalitas merek. Nah, ini juga diciptakan melalui loyalitas konsumen terhadap merek dari produk ini, sehingga usaha baru mengalami kesulitan memasuki pasar karena sulit untuk bersaing dengan produk yang disenangi oleh konsumen. Nah, misalnya di Indonesia itu misalnya industri rokok, misalnya kayak Jisamsu, Gudang Garam, dan Jarum, itu dimana hampir sebagian besar konsumen di Indonesia menyenangi dan loyal terhadap produk tersebut gitu. Jadi ketika ada produksi rokok baru itu biasanya juga akan mengalami kesulitan. Karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan, sehingga kurva permintaannya bentuknya seperti yang ada di hadapan adik-adik. Jadi permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan tersebut karena dia satu-satunya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan PPS kemarin yang kita bahas. Nah, oleh karena itu harga jual yang semakin tinggi bila jumlah produksi semakin sedikit, begitu juga sebaliknya. Nah, sifat permintaan pada pasar monopoli menyebabkan hubungan antara P lebih tinggi daripada MR pada pasar monopoli, kecuali pada unit penjualan pertamanya saja ketika testingnya. Untuk maksimisasi keuntungan itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan total. Ini dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total atau TC memiliki nilai positif terbesar. Kemudian bisa juga didekati dengan pendekatan marginal. Ini dicapai jika MR-nya sama dengan MC atau MR kurang MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Nah, yang harus kita ketahui bahwa monopoli itu biasanya tidak selalu berada mengalami keuntungan di atas keuntungan normal. Ini saya paparkan di sini, adik-adik bisa lihat bahwa monopoli power tidak selalu memperoleh keuntungan. Sama halnya dengan PPS, dalam jangka pendek perusahaan monopoli juga menghadapi 3 kemungkinan. Bisa untung di atas untung normal, bisa juga merugi tapi masih dapat membayar fixed cost-nya, atau juga bisa perusahaan mengalami kerugian pada kondisi variable cost-nya tidak mampu ditutupi sama sekali. Nah, meskipun demikian,
Meskipun perusahaan monopoli telah menetapkan harga lebih tinggi, namun tidak dapat memaksa konsumen untuk membeli meskipun substitusinya sempurna tidak ada sama sekali. Nah, monopolis tidak selalu memperoleh keuntungan di atas normal. Ini adik-adik bisa lihat. Kita lihat dulu keuntungan normal pada kurva sebelah kiri, di mana di awalnya lihat dulu MR bertemu dengan MC ditarik, maka dapat di atasnya ada D atau demand-nya, kemudian AC-nya adik-adik lihat sama dengan D. Itu kondisinya keuntungan normal, tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan sebelah kanan, adik-adik bisa lihat bahwa dia mengalami kerugian karena adik-adik bisa lihat MR sama dengan MC, kemudian ditarik ke atas D-nya, kemudian AC-nya berada di atas dari permintaan tersebut atau di atas D-nya. Sehingga adik-adik bisa lihat bahwa kotak di atasnya itu, di atas PO itu menunjukkan itu jumlah kerugiannya. Nah, kita dapat melakukan perhitungan keuntungan ekonomis dalam pasar melalui pengendalian input produksi, bisa juga melalui pengendalian output produksi. Nah, untuk pembahasan kita hanya bicara soal pengendalian input produksi, dan contohnya akan kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam produk alat elektronik berupa handphone dengan berbagai fungsi, di mana dia bergerak dalam pasar monopoli. Permintaan untuk produk HP dispesifikasikan berbentuk linear mengikuti fungsi permintaan Q sama dengan fungsi P, PR, dan I, di mana P itu adalah price-nya HP tersebut, kemudian PR itu adalah price harga produk komplementnya. Di sini saya contohkan smartwatch. Kemudian I itu adalah rata-rata pendapatan keluarga. Nah, dengan menggunakan data deret waktu dari tahun 2009 sampai 2019, maka didapatkan model regresi linear fungsi permintaan menggunakan model regresi linear Q sama dengan 41 kurang 0,5 P dikurang 0,0225 PR tambah 0,6 I. Nah, di mana outputnya diukur dalam satuan puluhan ribu unit, P diukur dalam satuan dolar per unit, PR diukur dalam satuan dolar per unit, dan I diukur dalam satuan ribuan dolar per tahun. Nah, hasil pendugaan ini telah diperiksa dan memenuhi syarat analisis permintaan dan statistik berdasarkan informasi dari konsultan PT ABC. Nah, dari konsultan tersebut diketahui bahwa pada tahun 2015 harga produk komplementnya itu 800 per unit dan rata-rata pendapatannya 45.000 per tahun. Nah, kemudian manajer PT ABC melakukan pendugaan fungsi biaya total menggunakan model regresi kubik dan diperoleh hasil TC sama dengan 270 ditambah 28 Q dikurang 5 Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3, di mana TC ini diukur dalam satuan puluhan ribu dolar per tahun, sedangkan Q diukur dalam satuan puluhan ribu unit per tahun. Nah, hasil pendugaan menggunakan model regresi kubik juga memuaskan secara analisis biaya maupun statistik. Nah, bagaimana keputusan pengendalian output harga dari PT ABC untuk memaksimumkan keuntungan ekonomis dalam pasar monopoli? Itu pertanyaannya. Mari kita masuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawabnya kita bisa melakukan 5 tahap. Jadi dia memang agak panjang sedikit adik-adik. Yang pertama adalah melakukan pendugaan fungsi permintaan dari produk Q sama dengan fungsi P-nya, kemudian menemukan fungsi permintaan inverse-nya, kemudian menentukan penerimaan marginal dari penjualan produk tersebut. Nah, fungsi permintaan dapat diduga menggunakan model yang sesuai, apakah model regresi linear ataukah regresi non-linear. Sekarang kita masuk ke yang pertama ini. Q-nya sama dengan 41 kurang 0,5 P dikurang 0,0225 PR tambah 0,6 I. Nah, sekarang adik-adik bisa memasukkan seperti yang sudah saya ajarkan di pertemuan pertama.
Jadi Q sama dengan 41 kurang 0,5P dikurang 0,0225, dan ini dimasukkan PR-nya tadi kita dapat 800, kemudian I-nya 45, maka didapatkan Q-nya sama dengan 50 kurang 0,5P. Kemudian dari situ kita inverse. Ini sudah juga saya ajarkan sebelumnya. Jadi 0,5P sama dengan 50 kurang Q, sama dengan P sama dengan 100 dikurang 2Q. Kemudian dari sini adik-adik bisa mencari fungsi permintaan marginal. Ini dapat ditentukan dengan, kalau TR kan kita tahu bahwa TR itu sama dengan P kali Q, maka P-nya 100 kurang 2Q dikali Q, berarti 100Q dikurang 2Q pangkat 2, karena Q kali Q, 2Q pangkat 2. Nah, untuk MR-nya adalah turunan dari TR, berarti 100 dikurang 4Q. Dari mana datangnya 4? 2 dikali 2. Nah, kita dapat menyelesaikan untuk tahap pertama. Sekarang masuk ke tahap kedua. Untuk tahap kedua, yaitu adik-adik mencari informasi tentang biaya variabel rata-rata atau AFC dan biaya marginal atau MC dari proses produksinya. Nah, sebagaimana telah dibahas dalam konsep analisis biaya, informasi ini dapat diperoleh melalui melakukan pendugaan fungsi biaya produksi jangka pendek. Nah, kita tahu tadi TC-nya sudah disebutkan di soal sama dengan 270 ditambah 28Q dikurang 5Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Nah, total fixed cost-nya itu pasti 270. Sedangkan total variable cost-nya itu adalah 28Q kurang 5Q pangkat 2 tambah Q pangkat 3. Nah, kemudian kita sudah dapat TVC, berarti sekarang kita bisa mencari AFC atau average variable cost. Itu bisa dicari melalui TVC dibagi Q gitu ya. Nah, berarti dari 28Q kurang 5Q pangkat 2 tambah Q pangkat 3 dibagi Q, kita bisa mendapatkan AVC-nya sama dengan 28 kurang 5Q ditambah Q pangkat 2. Dari situ kita juga bisa mencari MC, di mana MC-nya itu adalah tadi disebutkan bahwa MC itu bisa delta TC per delta Q atau delta TVC per delta Q. Nah, maka didapatkan 28 dikurang 10Q ditambah 3Q pangkat 2. Karena kan tadi udah dapat TVC-nya. TVC-nya Q pangkat 3, berarti 3-nya ke depan, 3. Kemudian Q-nya tadi Q pangkat 3, 3-nya kurang 1, berarti tinggal 2. Jadi MC-nya diperolehlah 28 kurang 10Q tambah 3Q pangkat 2. Nah, tadi kita sudah dapat bagian yang kedua. Sekarang kita masuk tahap ketiga, yaitu menentukan tingkat output optimum yang menyamakan penerimaan marginal dengan biaya marginal. Ini dengan demikian perusahaan monopoli harus berinteraksi pada titik keseimbangan perusahaan di mana MR sama dengan MC. MR kita sudah dapat tadi yaitu 100 kurang 4Q. MC kita sudah dapat 28 kurang 10Q ditambah 3Q pangkat 2. Maka dari situ adik-adik sudah tahu bahwa ujung-ujungnya kita bisa menyamakan, menggabungkannya dalam satu persamaan. Jadi 3Q pangkat 2 dikurang 14Q dikurang 72. Nah, untuk mencari tingkat output yang optimum dapat ditentukan dengan rumus ABC. Nah, yang mana A, yang mana B, yang mana C, itu kita tinggal masukkan nanti ke rumusnya. Yang A itu adalah 3Q pangkat 2, yang 3-nya itu A. Kemudian B-nya 14 di 14Q, dan yang C-nya adalah 72. Min-nya masuk ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk Q1, Q2, min B. Itu min B, adik-adik bisa lihat di situ rumusnya adalah untuk rumus ABC ini min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, dari situ kemudian min
dikali min 6 plus minus akar dari 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 dikali min 72, kemudian dibagi 2 kali 3, maka didapatkanlah Q1 Q2 6 plus minus 30 dibagi 6. Nah, untuk Q1 berarti 6 ditambah 6 dikurang 30, berarti dapat min 24. Min 24 bagi 6 sama dengan min 4. Sedangkan untuk Q2 berarti plusnya. Tadi minusnya, sekarang plusnya 6 ditambah 30 dapat 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, untuk kesimpulannya, oleh karena output Q-nya harus bernilai positif, maka Q1-nya sama dengan min 4 itu tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sehingga dipilihlah tingkat output yang optimum adalah Q optimumnya adalah 6. Nah, 6 ini dalam satuan puluhan ribu unit. Nah, kemudian dari sini baru kita masuk tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah menggunakan tingkat output optimum atau Q optimum dalam fungsi permintaan. Kita kemudian menetapkan harga jual optimum dari produk tersebut, yaitu P optimumnya dengan harga jual optimum dari produk ditentukan sebagai berikut, yaitu tadi kita dapat P-nya sama dengan 100 kurang 2Q. Jadi 100 dikurang 2 dalam kurung 6. Kita kan udah dapat Q optimumnya tadi, berarti 88. Sehingga didapatkan kesimpulan dengan demikian harga jual produk HP yang memaksimumkan keuntungan PT ABC dalam pasar monopoli adalah 88 per unit, $88. Nah, untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah kita melihat dari AVC-nya. AVC-nya itu sama dengan 28 kurang 5Q tambah Q pangkat 2. Silahkan langsung dimasukkan ke dalam AVC Q optimumnya, maka didapatkan 34. Nah, dari situ karena P optimumnya besar dari AVC Q optimum, maka PT ABC harus berproduksi pada Q optimum yaitu 6 dan P optimum sama dengan 88. Nah, jika seandainya P optimum kecil dari AVC optimum, maka perusahaan monopoli harus menghentikan produksi atau menutup usahanya. Nah, dengan demikian PT ABC harus membuat keputusan memproduksi HP sebesar 60.000 unit per tahun dengan harga 88 per unit, dan keputusan ini akan memaksimumkan keuntungan ekonomis. Bu, kenapa jadi 60.000? Nah, lihat lagi soal kita tadi ya adik-adik ya. Nah, dalam menentukan kesimpulan seperti ini terkait dengan AVC yang harus diingat ada beberapa hal. Yang pertama adalah adik-adik, jika harga jual produk optimum melebihi biaya rata-rata total atau P optimumnya besar dari ATC Q optimum, maka perusahaan monopoli harus berproduksi pada titik Q optimum karena akan memberikan keuntungan ekonomi. Saya tidak masukkan di sini, silahkan dicatat oleh adik-adik. Nah, jika seandainya AVC optimumnya kecil dari P optimum, kecil juga dari ATC optimum, maka perusahaan monopoli harus berproduksi pada titik Q optimum. Meskipun untuk itu perusahaan akan menelan kerugian dalam nilai yang lebih kecil daripada biaya tetap total atau TFC, total fixed cost. Nah, yang ketiga, jika seandainya P optimumnya kecil dari AVC, nah seperti yang kita sebutkan tadi, maka perusahaan monopoli harus menghentikan produksi atau menutup usaha. Dengan demikian perusahaan akan mengalami kerugian senilai biaya tetap total. Jadi ada 3 kondisi ya adik-adik kalau seandainya harus dilakukan pemeriksaan aturan-aturannya. Nah, tahap yang terakhirnya adalah menghitung keuntungan ekonomis atau kerugian ekonomis. Di sini P optimum atau keuntungan optimum TR kurang TC sama dengan P optimum kali Q optimum dikurang TC optimum, maka didapatkanlah TR-nya tadi 5.280.000
TC-nya didapatkan 474 atau dibuatlah 4.740.000, karena ini tadi melihat di soal, adik-adik bisa lihat lagi di soal tadi berapa ribu saya sebutkan dolarnya. Kemudian diperolehlah bahwa keuntungan optimumnya adalah 540.000. Nah, karena keuntungan optimum bernilai positif, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan monopoli tersebut memperoleh keuntungan pada pasar monopoli tersebut. Nah, di dalam pasar monopoli ada yang namanya diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Ini bisa menjual outputnya di dua pasar yang berbeda, bisa juga dengan menggunakan sifat permintaan di dua pasar yang harus berbeda. Nah, untuk tugas yang kedua, tadi adalah kalau tadi terkait dengan indeks Lerner, kemudian yang kedua sekarang adik-adik coba sebutkan syarat diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Ini yang kedua. Nah, untuk keseimbangan monopoli dalam jangka panjang itu biasanya bisa mendapatkan keuntungan di atas normal gitu ya. Dan biaya rata-rata yang dicapai bukan biaya yang terendah. Ini berlawanan dengan kondisi pasar persaingan sempurna. Nah, pada jangka panjang biasanya keuntungan maksimum diperoleh pada tingkat produksi di mana LRMC sama dengan MR-nya. Nah, inilah kira-kira kegiatan monopoli dalam jangka panjang. Ada SMC-nya, ini short run marginal cost. Nah, LRMC-nya bertemu dengan MR, ditarik, dapatlah P2-nya itu ya. Nah, ini merupakan kegiatan monopoli dalam jangka panjang. Oke, ini adalah akhir pertemuan kita pada pertemuan ke-7 kali ini. Untuk soal yang selanjutnya adalah saya meminta adik-adik untuk menemukan atau menentukan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli yang sudah kita bahas dua-duanya. Kemudian untuk soal yang paling terakhir adalah mengenai hitungan yang akan saya buat di assignment. Nah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.